ayo minum. Ayo semua kita bersulang ya. Semua teman di lingkaran gue tahu. Gue, Yuli Permatasari, cinta banget sama Andi Hidayat. Kak Yuli, lo beneran cinta sama Andi ya? Setiap kali kupas jeruk, bagian pipihnya selalu dibersihin sampai bersih banget. Cintanya sampai 24 jam muterin dia terus. Cinta sampai hilang harga diri. Andi, hari ini ulang tahun Kak Yuli. Kenapa lu malah bawa orang lain sih? Santai aja, tambah satu orang buat rayain ulang tahun Yuli. Kenapa enggak? Kasih tempat buat Yesi ya. Pergi sana. Gue ke toilet bentar. Andi, lo nggak takut Kak Yuli marah terus minta putus sama lo? Dia kan udah sering lihat gua bareng cewek lain. Setiap kali ribut, nggak perlu dibujuk juga, dia pasti balik lagi dengan nurut. Lo keren juga bro. Ayo minum. Parah banget sih. Hidup lo parah banget. Waktu umur 20, gue belum ngerti janji cowok itu cuma berlaku waktu dia lagi cinta sama lo. Bulan ini kalau nggak bayar uang keamanan lagi, gua minta anak cewek lo nemenin gua beberapa hari. Gua, bang, nggak apa-apa kan? Yuli, gua telat datang. Bang, bangun. Siapa yang mukul gua? Siapa yang mukul gua? Jangan gerak, jangan gerak. Bang, cepat pergi, kita nggak sanggup lawan mereka. Andi, itu siapa? Ngapain sih bergaul sama orang kelas bawah gitu? Jangan sampai ketularan bau nggak enak. Andi, ini mama gue. Gue udah pernah cerita, beliau tunarungu. Tante, Andi sampai rela belajar bahasa isyarat demi cewek. beberapa hari ke depan, gua bakal terus jaga kalian. Iya. Gua nggak bakal biarin siapapun ngebully Yuli Permatasari. Waktu itu dia jagain rumah gue 10 hari. Gue mutusin buat kasih dia 10 kesempatan. Yang gak tahu, ini kesempatan terakhir. Sayang, ini cuma pertama gue. Andi, lu kelewatan deh. Terus kenapa? Mumpung sekalian, kita ngomong terus terang aja. Yuli Permatasari, kita putus aja. Oke. Ya si Hapsari itu cewek baik. Gue pengen kasih dia status yang jelas. Tapi kita masih bisa jadi teman. Kalau udah putus, ya udahan aja. Jangan ada sisa. Biar adil juga buat cewek itu. Jeruknya bagi-bagi aja ya. Gue udah pesen mobil, gue cabut duluan. Gua ngerasa kali ini Yuli beneran marah. Tapi gue yakin 5 hari lagi dia balik. Udah deh, 5 hari kelamaan. Gua taruhan 5 jam. 5 detik. Gue taruhan 5 detik. Pasti pintu langsung kebuka. Emang Andi paling jago sih. 5, 4, 3, 2, 1. Kali ini lumayan tegas juga. Jangan-jangan Yuli beneran pergi kali ini. Lu kasih Yuli cek 7 miliar itu, dia beneran bakal ambil nggak ya? Nggak mungkin. Kalau dia ambil uang itu, artinya 6 tahun hubungan kita benar-benar selesai. Dia nggak akan bisa lupain gua. Buat ngerayain malam ini, gua udah lepasin beban hidup gua. Cheers! Minum, cheers! 6 tahun masa muda, buat lihat sifat asli orang, tuker sama 7 miliar, nggak rugi juga sih. Mulai hari ini, buang semua beban cinta. Sambut kebebasan dan uang.
Mas Andi. Bu Mutia, kok nggak ada bubur beras merah ya? Kan lu tahu gua kalau abis minum besoknya harus minum bubur. Maksud lo yang mana? Yang sering dimasak sama Mbak Yuli itu bubur spesial buat lambung. Aduh, gue sih nggak punya waktu buat kayak gitu. Lo nggak tahu ya, Mbak Yuli itu sabarnya luar biasa. Jam 5 pagi aja udah bangun buat masak bubur. Mbak Yuli, tadi malam lu tidurnya telat banget, kok bisa bangun lebih pagi dari kita yang kerja di sini? Akhir-akhir ini lambungnya Mas Andi sering kambuh lagi, jadi gue masakin dia bubur spesial buat lambung. Kurma merah, kacang hijau, bunga bakung, semuanya harus direndam dulu. Terus apinya juga harus pas banget. Andi, cepet minum buburnya selagi masih hangat. Kok bubur beras merah lagi sih? Nggak bisa ganti menu lain gitu? Aduh, lu kan kemarin minum alkohol. Yuli Permatasari kemana? Tadi malam dia udah pergi, terus semua dokumennya juga dibawa. Dia makin keterlaluan aja. Cewek kayak gitu bener-bener nggak bisa dimanjain. Kali ini, meskipun dia sampai sujud minta maaf, gue nggak bakal peduliin dia. Andi, makasih udah ngasih gua tumpangan semalam. Mbak Yuli beneran nggak ada. Andi, berarti lu kalah taruhan semalam dong. Siapa yang kalah harus terima konsekuensinya. Gue, Andi Hidayat, bukan orang yang nggak bisa terima kekalahan. Ini aja, lu kirim voice note ke Mbak Yuli. Pakai suara yang paling lembut bilang, maaf gua salah, gua cinta lu. Oke. Oke. Gue kasih dia satu kesempatan buat minta maaf ke gue. Maaf gue salah. Gue cinta lo. Mbak Yuli udah blokir lu. Mas Andi, Mbak Yuli jam 10:05 menukarkan cek 70 juta. Kak Yuli beneran mau putus sama lo kali ini. Dia benar-benar nganggep dirinya penting banget. Selama ini dia cuma burung kenari peliharaan gua. Gua pengen lihat tanpa gua dia bisa apa. Pak Yuli selamat. Kamu sekarang jadi pengguna VVVVIP Bank Haiceng bunga per bulan 545.000. Makasih. Silakan datang lagi lain waktu. Yuli, lo beneran udah mutusin mau putus kali ini? Gue udah yakin sama keputusan gue. Gue mau mulai hidup gue dari awal lagi. Terus lo mau ngapain sekarang? Gue masih pengen daftar jadi mahasiswa S2-nya Profesor Henry Hidayah. Soalnya beliau itu ilmuwan paling top di negeri ini. Tiap tahun yang daftar ke beliau ada puluhan ribu orang. Dulu gue pernah ngecewain beliau. Gue nggak berani datang sendirian. Gue ada satu orang yang cocok sepupu gue. Fikri, umur 15 tahun udah jadi murid terakhir Profesor Henry, langsung loncat 3 tingkat. Selamat buat Profesor Fikri Fitri atas penghargaan Yuri International Physics Award. Pak Bagus Lestari, setelah dapat penghargaan ini Bapak bakal jadi pemimpin bidang termuda di Indonesia. Bisa ceritain perasaannya nggak, Pak? Pak Bagus dengar-dengar Amerika nawarin gaji 100 juta buat bapak bakal terima nggak? Maksud kamu Yuli Permatasari? Maaf ya, gua ada urusan mendadak. Udah beres. Dia ngajak lo ketemu di kampus sore ini. Makasih, karena udah mulai hidup baru sekarang jadi sultan kecil juga. Gue mau mulai semuanya dari nol. Ubah penampilan, ubah hidup. Hal yang paling gua suka lakuin adalah nyelipin tangan gua ke rambut lo. Lo harus selalu nyimpan rambut indah ini buat gua. Rambut lu cantik banget kayak boneka Barbie. Kenapa lu mau potong sih? Boneka Barbie secantik apapun tetap aja cuma jadi mainan orang lain. Mulai sekarang, gue mau hidup jadi diri sendiri yang gue suka.
heran deh, dia emang cakep banget, pantas jadi cewek idola kampus. Iya banget. Cuma cewek muda dan cantik kayak gue yang cocok sama Andi Hidayat. Guys, lihat deh, itu siapa ya? Kok lebih cantik dari cewek idola kampus? Apa tuh? Gue pernah lihat sih. Yuli Permatasari. Bener-bener punya aura, wah cantik banget. Wah, ini baru yang namanya cewek paling cantik di kampus. Gila, kampus kita ternyata punya cewek secantik ini. Lebih cakep dari cewek tercantik kampus, benar-benar cantik banget. Yuli Permatasari. Jangan kira cuma dandan dikit, lo bisa dapetin hati Andi Hidayat lagi. Dia itu punya gue. Gue bukan musuh lo, dan gue juga nggak tertarik ngambil barang bekas yang udah gue buang. Udah deh, jangan sok kuat. Cewek tua kayak lu jalan di jalanan, nggak ada cowok yang mau ngelirik lo sama sekali. Yuli Permatasari. Aduh, ini pertama kalinya gue denger Henry Hidayah manggil nama cewek. Gila, keren banget, sumpah keren banget. Cepetan lihat, ganteng banget. Dosen idola ganteng banget. Lihat deh mukanya, aduh ganteng banget sih. Gue anterin lo ketemu Henry Hidayah ya. Oke. Ya ampun, kakak ini bener-bener ngalahin cewek tercantik kampus. Gue nggak percaya lo bakal milih dosen miskin daripada cowok tajir. Halo sayang, datang dong ke kampus, temenin gue jalan-jalan. Gue masih pengen bunga. Lihat aja gue bikin lo kesel. Nih, minum air dulu. Yuli Permatasari tahun ini daftar ujian S2 nggak? Aduh, sudah 6 tahun ya. Lu masih nyisihin kuota buat dia? Beneran bisa nungguin dia? Dalam hidup gue ada 3 penyesalan. 1, penelitian itu luas banget. Hidup terlalu singkat. 2, nggak punya anak. 3, Yuli Permatasari. Kayaknya nggak mungkin bisa ngerjain deh. Ya soal ini susah banget, nggak pernah ada yang jawab bener. Iya. Soal ini udah 8 tahun dibiarkan. Lu satu-satunya mahasiswa yang bisa ngerjain. Jadi ini juara sains seprovinsi selatan tahun ini ya? Iya, nggak cuma itu, dia juga dapat 4 medali emas Olimpiade loh. Ternyata soal ini harusnya diselesaikan kayak gini. Gak nyangka bisa kepecahin juga. Dia keren banget sih. Bibit sebagus ini malah rela ninggalin kesempatan S2 langsung S3 cuma demi cowok. Hadeh. Pak, coba lihat siapa yang gua bawa. Yuli Permatasari. Lu bukan mahasiswa gua. Keluar dari sini. Gua nggak mau ketemu lo. Pak Henry, maaf ya, gue bikin bapak kecewa. Kali ini, mau bapak marahin atau bentak gue gimana pun, gue nggak bakal pergi. Udah 6 tahun, Pak. Gue nunggu lo selama 6 tahun penuh. Hidup gue masih ada berapa kali 6 tahun lagi sih? Pak Henry, tenang aja, tahun ini gue pasti lolos jadi mahasiswa S2 bimbingan bapak. Lo bangun yuk. Yang penting lu masih bisa sadar dan balik ke jalan yang benar. Fikri, lu antar dia ke laboratorium CPRT gue, suruh dia lihat-lihat dulu. Laboratoriumnya di sebelah sana. Itu pacarnya Yuli Permatasari ya, cepet lihat, cepet lihat. Yuli Permatasari. Ternyata beberapa hari dia pergi itu buat ganti penampilan gua lagi. Mau coba lewat jalan lain nggak? Nggak usah. Kenapa harus kabur sih? Cuma dengan berani hadapin masa lalu tanpa ragu, hidup gue baru bisa mulai babak baru. Sayang, kita jalan-jalan yuk.
Ngapain jalan-jalan? Mahasiswa harusnya utamain kuliah dulu kan? Yuli Permatasari. Yuli Permatasari. Cepet banget lo udah dapat pengganti. Kalaupun lo mau cari orang buat bikin gue cemburu, jangan asal pilih cowok kampus yang nggak jelas gitu dong. Kalau enggak, muka gue sebagai mantan pacar lo taruh di mana? Kita kan udah putus. Tolong jangan hubung-hubungin lagi. Loh. Oke. Tapi wilayah gue, meskipun udah gue lepas, nggak boleh ada makhluk rendahan lain yang datang buat nunjukin wilayahnya. Cuman hewan rendahan yang nunjukin kekuasaan dengan cara kayak gitu. Yuli Permatasari. Kalau lu udah puas bikin ribut, udahan aja. Gue udah kasih lu jalan keluar. Kalau lu makin jadi, gue nggak bakal ngalah lagi. Jalan keluar dari lu nggak gue butuhin. Gue tahu, lu marah gara-gara cewek itu. Tapi situasi kayak gini kan bukan pertama kalinya lu lihat. Lo pikir selama ini setiap kali gue ngalah itu artinya gue udah maafin lo? Gue cuma pura-pura maafin. Maksud lu apa? Sejak pertama kali lo nyakitin gue udah siap buat ninggalin lo. Sekarang, semua yang lo lakuin udah nggak ngaruh apa-apa buat gue. Kita udah selesai. Kak Rizal, ayo kita pergi. Maaf ya, putusnya gue sama dia nggak elegan banget. Padahal ini pertama kali kita ketemu, malah lu jadi 2 kali lihat gue nggak bisa jaga sikap. Sebenarnya ini bukan pertama kali kita ketemu. Yuli Permatasari, soal ini tuh soal yang dibikin sama murid kesayangan Profesor Henry Hidayat. Saran gue sih, lu jangan terlalu percaya diri deh. Menurut gua cewek kayak lu nggak cocok masuk jurusan sains. Mending cepet-cepet pindah jurusan aja. Iya, pindah aja. Ngapain juga cewek belajar fisika segala? Bener tuh. Saran gue, jangan remehin cewek. Kalau enggak, siap-siap rugi 2 kali lipat. Berani taruhan nggak? Oke, kalau lu bisa jawab soal ini, semua cowok di jurusan kita bakal teriak kayak anjing. Hahaha, gua duluan deh. Kalau lu nggak bisa jawab, lu harus cuci celana dalam kita sebulan. Cepetan merangkak, cepetan. Capek banget kok masih ada 10 putaran lagi sih. Mulai sekarang gue nggak bakal remehin cewek lagi deh. Yang di belakang cepetan merangkak. Sejak hari itu, hidup gue nggak cuma penuh rumus hitam putih doang, tapi jadi penuh warna. Basuki, lo udah kepikiran mau tinggal di dekat kampus belum? Temen gue lagi buru-buru mau sewain 1 unit apartemen. Boleh, gue emang lagi cari tempat juga. Nih, lu lihat dulu. Gimana menurut lo? Tempat sampah LV. Ini sih mewah banget. 1 set ini cuma 500.000. Kalau gitu gue ambil yang ini aja. Lu nggak apa-apa kan? Apartemen 50 juta sebulan, lu cuma minta 500.000. Lu kan bagus lestari. Anak ketiga keluarga Xiao. Jauh lebih keren dari Andi Hidayat. Kenapa sih lu harus mikirin duit segini doang? Kalau dia nggak bayar, dia nggak bakal mau tinggal. Lu balik aja dulu. Basuki, ini kuncinya. Makasih ya Rizal Pratama. Sama-sama. Kalau gitu gue balik duluan ya. Iya. Lu tinggal di seberang ya? Iya, istirahat cepat ya. Mutia Wibowo, obat mak gue di mana? Mana gue tahu, dulu selalu Yuli Permatasari yang siapin. Ya udah deh. HP lama Yuli Permatasari. Mah, gimana cara bikin saus daging sapi? Gue pengen bikin buat Andi makan. Andi lahir dari keluarga kaya. Kira-kira dia bakal meremehkan gak ya? Nggak bakal kok. Akhir-akhir ini Andi lagi banyak tekanan. Makan apa aja nggak ada nafsu. Cuma pengen makan saus daging sapi buatan mama. Pak klien, Silakan ngobrol aja. Pak Wahyu. terima kasih ya. Udah datang langsung ke acara makan malam pribadi gua. Mas Andi, di luar kayaknya ada mbak yang nyari lo. Andi, gue bawain saus daging sapi buat kalian. Kok ada orang tuli bisu juga sih? Gue juga nggak tahu. Pak Wahyu, lu kenal sama orang tuli bisu juga ya?
Nggak kenal. Mutia, siapa suruh lu bawa masuk? Bawa keluar aja. Ayo jalan. Ayo. Kenapa hari ini lo usir mama gue? Gue juga belum nanya ke lu. Kenapa hari ini lu suruh mama lu datang? Tahu nggak gara-gara mama lu? Gue malu banget di depan investor hari ini. Andi Hidayat, dulu lu nggak kayak gini. Gue ngelakuin ini juga demi lu kan? Dulu demi bisa sama lu, gue sampai ribut sama keluarga Andi. Terus gue mulai usaha sendiri. Lu bisa nggak sih jangan kayak gini? Nggak tahu terima kasih banget lu. Maaf ya, hari ini mama jadi tersinggung gara-gara gue. Mama nggak tersinggung kok. Mama cuma khawatir lo yang tersinggung. Mah, gue baik-baik aja kok. Jangan terus-terusan khawatir sama gue. Uang yang gue kasih harus lo pakai tepat waktu ya. Jangan pelit buat makan, pelit buat beli baju. Gue kira dia emang dari sononya udah dewasa dan nurut. Ternyata selama ini dia cuma pura-pura kuat. Mutia, pinjemin HP lu bentar. Halo Lestari, Yuli, gue sakit. kalau sakit ya ke rumah sakit, gue bukan dokter. Mas Andi, ini handphone gue. Mas Andi mau diantar ke rumah sakit nggak? Jangan ikut campur urusan gua. Gua mati pun gak mau ke rumah sakit. Kenapa lo ngelantur lagi sih? Aduh, handphone gue. Kak, lu di rumah enggak? Kak! Kak! Bu Mutia! Bu Mutia! Baru aja gue ketiduran. Aduh. Mas Andi. Kak! Mas Andi. Yuli, Anak gue udah sakit parah begini. Yuli Permatasari kemana? Mereka udah putus. Dia lagi cari gara-gara apa lagi sih? Menurut gue, Andi terlalu baik sama dia. Perempuan kalau nggak dikasih pelajaran nggak bakal nurut. Kalau dia nggak bisa ngajar, biar gue aja yang ajarin. Halo Yuli Permatasari, masih nggak cepet-cepet kesini urusin anak gue? Mila, gua kasih tahu buat terakhir kalinya ke lu dan keluarga lu. Gua udah putus sama anak lu. Anak lu udah bukan urusan gue. Loh, dia masih berani mutusin anak gue? Dasar bucin, merasa penting banget sih. Gue datengin dia buat perhitungan. Aduh, Mak. Yuli, Yuli. Andi, bangun dong. Gue nggak bisa hidup tanpa lo. Andi! Yuli, Mas Andi, lo udah bangun? Gue bawain makanan buat lo. Yuli Permatasari nggak datang ya? Barusan Bu Mira udah telepon dia nyuruh kesini. Gue udah tahu Yuli pasti nggak bakal berani lawan kata nyokap gua. Cita-cita terbesar dia kan masuk keluarga kita. Dia malah ngeblokir nomor Bu Mira. Bang Andi, akhir kesini tuh 4 tahun lalu ya. Waktu itu lu pingsan gara-gara lambung lu bolong. Kak Yuli jagain lu di rumah sakit sebulan penuh. Pergi, gua nggak mau lihat lu. Entah putus aja. Gue nggak mau pergi. Taufik Surya udah bilang ke gue semuanya. Lu tuh kehabisan dana, takut nyeret gue juga kan? Nih, kartu ini lu pegang aja. Ini semua tabungan gue. Di dalamnya ada 200 juta. Lu pakai dulu buat darurat. Gua nggak bisa terima uang ini. Gua kan udah tahu banget lo. Ini semua hasil kerja keras lo, banting tulang sambil kuliah. Andi, gue yakin lo bisa bangkit lagi. Lo juga harus percaya sama diri lo sendiri. Gua siapa sih sampai lo bisa sebaik ini sama gua? Dulu demi gue, lo rela putus hubungan sama keluarga Hidayat. Gue lihat sendiri semua itu. Lo nggak pernah ninggalin gue. Gue juga nggak akan ninggalin lo. Yuli, tenang aja. Gue Andi Hidayat pasti nggak akan ngecewain lo.
Kali ini, dia nggak datang. Andi, coba lihat, gue bawain apa buat lo. Ini buatan Yuli Permatasari kan? Gue udah tahu dia masih mikirin gue. Bukan. Ini gue sampai malu-malu minta baru dapat. Yuli sama sekali nggak tahu lo kenal sama Akpara. Sok ikut campur aja lo. Rizal Pratama, pinjem HP lo bentar. Nih, Halo Yuli Permatasari, lo belum pulang juga? Kita udah putuskan. Buku sama dokumen lo yang di rumah, udah nggak mau lo ambil lagi. Kalau hari ini lo nggak ambil, gua buang semua ya. Mutia, beresin barang pulang yuk. biar gue anterin aja. Rumah nenek gue deket sini. Sekalian mau antar barang, habis itu kita pulang bareng. Oke, makasih banget ya Kak Rizal. Kalau gitu, abis gue ambil dokumen, gue langsung pergi. Iya. Andi Hidayat. Ngapain lo turun ke basement segala? Gua udah tahu lo nggak bisa move on dari gua. Jangan mimpi di siang bolong deh. Cepetan kasih dokumen itu ke gua. Gua nggak ada waktu buang-buang sama lo. Yuli Permatasari. Dulu waktu lo minta putus, lo bawa kabur 70 juta dari gua. Sekarang asal lo mau tinggal di sini, semua harta di ruangan ini buat lo semua. Andi Hidayat dulu lo yang nangis-nangis minta gue lepasin kesempatan S2, S3 biar bisa nemenin lo mulai bisnis. Siapa yang bantu lo cari tim teknis? Siapa yang bantu lo ngawasin lab? Jangan terlalu merasa lo hebat sendiri. Gue cuma ngambil uang yang emang udah jadi hak gue. Iya, dulu pas gua mulai bisnis emang ada sebagian karena bantuan lo. Tapi Yuli Permatasari, lo sekarang udah 26 tahun. Gak punya kerjaan. Cuma lulusan S1, setengah jadi ibu rumah tangga. Cewek kalau udah lewat umur 25 nilainya makin turun. Tanpa gue lu masih bisa kemana? Lo, Andi Hidayat, kita udah putus, jangan sentuh gue. Jangan pura-pura lu sebenarnya nggak bisa jauh dari gua. Andi Hidayat, lepasin gue. Kok belum keluar juga? Andi Hidayat, lu gila ya? Lepasin tangan gua. Lu sok-sokan jadi cewek suci banget sih. Bukan lu belum pernah tidur sama gua. Andi Hidayat, dasar brengsek lo. Pergi sana. Bagus tuh, pukulan lu mantap. Jadi dari dulu lu udah tahu gua bosan sama gaya lu yang datar itu. Kayaknya 2 hari ini lu keluar buat cari gaya baru ya. Masih ada gaya baru apalagi, keluarkan aja semua. Gue punya duit kok. Yuli Permatasari. Siapa lu? Gua lagi main sama cewek gua sendiri. Urusan lu apa? Ini yang lu cari itu, cowok cupu keren itu kan? Dia bisa bikin lu puas. Andi Hidayat, lu bener-bener bikin gue jijik. Yuli Permatasari, lo ke mobil dulu aja, tungguin gue di sana. Sisanya serahin ke gue aja.
Lu berani-beraninya mukul gua. Pukulan ini gua mukul atas nama Yuli Permatasari. Pukulan ini memang gua pengen mukul lu. Dia itu manusia, bukan barang. Kalau lu nggak ngerti arti kata hormat, biar gua ajarin. Nggak pernah ada yang perlakuin gua kayak gini. Yuli Permatasari, lu jago banget cari cowok ya. Emang lu pikir gua nggak bisa hidup tanpa lu? Ya si Hapsari, datang ke lounge temenin gua sekarang. Sudah malam. Gua cari orang buat nganterin lu pulang. Sayang, gue bisa nemenin lo. Dengerin ya. Andi, cewek yang udah didapat malah nggak diurus. Cewek baik-baik, nggak mau tanggung jawab. Ribet banget. Terus kenapa lu ngejar Yuli Permatasari selama itu? Yuli Permatasari. Dia beda. Jangan dekati gua. Gue tebak malam ini lu bakal susah tidur. Kak Rizal, lu datang pas banget. Kebetulan gue lagi nggak bisa ngerjain satu soal. 像镜子里自己的脸，越靠近越看不。 Di sini, soal ini tentang ilmu gabungan biologi sama fisika. Ini soal dinamika. Yuli Permatasari, kalau lu lagi nggak enak hati, lu boleh kok nangis keras-keras. Nggak usah sok kuat. Kak Rizal, gue nggak apa-apa. Kalau anjing gigit orang, masa gue harus sedih gara-gara anjingnya? Jujur aja, sebenarnya gue takut banget. Tapi bukan takut sama dia. Gue takut balik ke masa lalu. Makanya gue harus belajar lebih giat lagi. Biar nggak ngecewain diri sendiri. Oke, kalau gitu gue temenin lu. Soal yang ini, maksudnya lu harus pilih gaya potensial yang beda. Permukaan energi sistemnya bakal punya bentuk yang beda juga. Coba lihat bagian sini. Lagi lihat apa sih kok senyum-senyum gitu? Yuli Permatasari nulis beberapa ide risetnya. Gak nyangka, dasarnya dia sama sekali gak ketinggalan. Beneran nih? Yuli bentar lagi datang, yuk kita jemput dia. Oke. Ayo. Pelan-pelan aja ya. Kita udah kasih hadiah ke Pak Henry Hidayah. Urusan lu daftar S2 pasti lancar banget. Mah, tapi gue dengar katanya Pak Henry Hidayah itu orangnya super idealis banget, nggak pernah mau nerima hadiah. Aduh, ini teh yang gua bawa harganya 350 juta per kilo. Lo gelang tangan giok hijau imperial ini aja nilainya 16 miliar. Nggak ada orang yang nggak suka duit. Mantap banget, nanti kalau gue dapet slotnya, bisa pamer ke semua orang deh. Sekarang jadi sosialita aja harus ngaduin gelar ya. Capek banget. Yuli Permatasari, ngapain lo di sini? Aduh, lo sengaja kan pura-pura ketemu gue di sini. Tapi kata orang tua dulu sih bener monyet dikasih baju bagus. Mau sekeren apapun.
Tetap aja bukan manusia. Gue gak bakal ketipu sama cara lo. Nirasa putra monyet pakai baju itu namanya monyet tetap monyet. Lo jangan sok bawa-bawa istilah sastrawi deh. Lo kan cuma mahasiswa doang. Anak gue bentar lagi bakal jadi muridnya profesor kelas dunia Pak Henry Hidayah itu loh. Kebetulan banget gue juga lagi daftar S2 sama Pak Henry Hidayah. Lo lagi ngelantur mimpi kali ya? Lo itu kan cuma burung kenari yang dipelihara sama kakak gue. Sadar diri sama kemampuan sendiri deh. Iya benar, kalau lo nurut-nurut aja jagain anak gue. Nanti kalau dia udah nikah, gue masih bisa kasih lo tempat di sekitarnya. Pak Henry Hidayah datang. Aduh, Pak Henry Hidayah, Anda datang. Dengar-dengar Anda baru saja dapat penghargaan dari Asosiasi Ilmuwan Dunia ya. Sampai rektor Universitas Qingbei aja harus hormat sama Anda. Maaf, permisi. Beri jalan dulu. Yuli Permatasari itu tamu gue hari ini. Profesor, anak gue, Nia Hidayat, jauh lebih unggul dari dia. Lagi pula keluarga kami, keluarga Hidayat, itu salah satu dari 3 keluarga besar di Provinsi Selatan. Kalau Anda pilih anak gue jadi murid, semua proyek penelitian Anda, kami bakal sponsori penuh. Di tempat gue, relasi, sumber daya, status keluarga itu nggak penting. Nilai itu yang utama. Silakan pulang saja. Yuli, yuk kita pergi. Si Yuli Permatasari itu, anak yatim piatu yang miskin, kok bisa dapat perhatian dari Pak Henry Hidayah? Mah, pasti dia jadi asisten rumah tangga buat profesor. Lo udah bilang kan, meski dia jago ngurus orang, udah bertahun-tahun cuma jadi tukang masak, cuma bisa pegang spatula, nggak bisa pegang pena. Ya banget, nanti ujian pasti cuma bisa ngumpulin kertas kosong. Sayangku, Mama, selamat ya putri kesayangan mama, kamu dapat peringkat kedua. Lihat nih, ini mutiara Antoinette. Di seluruh dunia cuma ada 120 butir, 300 juta satu butirnya. Mama lelang 2 butir buat kamu. Ini hadiah dari Mama. Selamat kamu dapat peringkat pertama. Nilaimu lebih tinggi 50 poin dari peringkat kedua. Ini selisih nilai terbesar dalam sejarah Universitas Qingbei. Aku belum pernah lihat kalung mutiara sebanyak ini. Ini ada berapa butir ya? Sekilas aja udah kelihatan mahal banget. 118 butir. Nggak mahal kok. Cuma penghasilan seminggu aja. Penghasilan profesor seminggu pasti juga sampai jutaan kan? Wah, mama terlalu boros. Sebenarnya ini dividen seminggu dari grup Xiao. Yuli, ini ucapan selamat dari aku. Kamu harus terima ya. Aku selalu percaya, mutiara yang tertutup debu, dari awal sampai akhir, cuma tertutup debu aja kok. Selama debunya dibersihkan, dia pasti bakal bersinar lagi. Makasih Kak Rizal. Profesor Henry sudah datang. Yuli, wakil dekan kamu ada urusan mendadak sama aku. Aku pamit dulu ya. Oke, kamu urus aja dulu. Aku jemput profesor dulu. Yuli Permatasari. Yuli Permatasari. Hah? Kok lu ngikutin kita sampai sini sih? Bener-bener sial banget. Mah, dia pasti nggak lulus ujian. Pesta kemenangan gue biarin aja dia numpang senang. Sini Yuli, bukannya lo kerja jadi asisten rumah tangga ya? Sekalian aja bungkusin sisa makanan. Aduh, habis ninggalin anak gue baru ngerasain susahnya hidup di luar kan? Ibu rumah tangga zaman sekarang tiap hari mikirnya pengen sukses, pengen sukses. Yang punya kemampuan baru bisa sukses. Yang nggak punya kemampuan ya terima nasib aja. Yuli, lo ikut ujian masuk S2 cuma biar gue ngakuin lo ya. Gak lulus nggak apa-apa. Asal lo minta maaf, kita masih bisa balik kayak dulu. Siapa yang berani suruh dia balik ke masa lalu? Ini dia profesor terkenal Henry Hidayah. Profesor, Anda datang. Saya dapat peringkat kedua. Anda kesini buat ucapin selamat ke saya ya. Saya kesini buat ucapin selamat ke dia. Dia yang dapat peringkat pertama.
utama? Jadi lo yang ngalahin anak gue sampai beda 50 poin itu? Tapi lo udah jadi asisten rumah tangga buat anak gue selama 6 tahun. Kok bisa nilainya setinggi itu? Yuli, kok lu tiba-tiba jadi jago banget sih? Ya emang selalu segitu hebatnya. Kalau aja lo nggak bikin dia buang waktu 6 tahun, dia pasti udah jadi bintang baru di dunia akademik. Andi Hidayat, lu tuh nggak pernah benar-benar ngerti gue dan juga nggak pernah sadar siapa diri lo sendiri. Burung itu mau aja tinggal di sangkar, bukan karena sangkarnya kuat banget, tapi karena dia rela ngekurung diri sendiri. Tapi sekarang gue udah nggak mau lagi. Ayo yuk, kita juga ikut rayain lo. Akhirnya bisa bebas dari sangkar. Saatnya terbang tinggi. Yuk kita jalan. Pak Profesor, Emang nggak heran sih, Yuli emang keren. Ya banget, sekali turun tangan langsung juara 1. Yuli Permatasari udah bukan pacar gua lagi. Lu semua nggak usah muji dia cuman karena gua. Andi, gue beneran kagum sama Yuli kok. Waktu itu gue mau akuisisi perusahaan farmasi di kota Andi. Gue sampai minta tolong Yuli buat cek lab mereka. Bener, sepupu gue yang lolos seleksi itu, yang jadi mahasiswa S2 kimia organik yang jago banget, juga pernah nanya-nanya ke Yuli. Yuli Permatasari yang kalian omongin sama Yuli Permatasari yang tiap hari nunggu gua pulang di rumah. Beneran orang yang sama nggak sih? Yuli Permatasari itu cuma anak kampung yang jago ngerjain soal. Cuma bisa tes tulis doang. Di tes wawancara, gue pasti bisa ngalahin dia. Yuli Permatasari. Gua kangen banget sama lo, Yuli. Pergi sana. Gua nggak akan nyentuh siapapun selain Yuli. Andi, gue Yuli, lo tau kan? Lo udah pulang. Iya, gue udah pulang. Bukannya lo mau gue kan? Yuli. Gue udah tahu lo pasti bakal maafin gue. Bising banget sih. Sayang, semalam lo bikin gue sakit banget. Padahal gue tadinya mau pulang. Tapi lo nggak ngizinin gue pergi. Gue udah bilang gue nggak mau. Tapi lo tetap maksa. Nggak mungkin. Gue nggak mungkin sentuh cewek lain. Lihat deh Andi, ini pertama kalinya buat gue. Cinta pertama gue juga lo. Ciuman pertama gue juga sama lo. Tapi lo malah nggak mau tanggung jawab sama gue. Gue bakal tanggung jawab kok. Gue udah tahu, di hati lo masih ada gue. Sayangku, Mama mau ajak kamu ketemu penguji utama buat ujian kali ini. Selama kamu bisa bikin dia senang, nilai akhir kamu pasti bisa ngalahin Yuli Permatasari. Makasih banyak, Ma. Pak Bagus Lestari, selamat siang. Ini anak saya, Nia Hidayat. Dia lagi persiapan masuk program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hayati Universitas Chinbei. Kami nggak bawa hadiah, kami nggak mau main belakang. Lihat deh merek kantor gue ini.
Ternyata dia udah lama deket sama Pak Bagus Lestari. Yuli Permatasari. Lihat aja nanti gue bakal kasih pelajaran ke lu. Sayang, trending nomor 1 ini kayaknya Rain Permatasari ya. Mahasiswi Cingde rela tidur sama penguji demi lulus S2. Dewi Akademik disuruh keluar dari kampus. Kepo, emang apa sih Dewi Akademik itu? Itu tuh cewek yang modal cantik, godain dosen cowok, numpang hasil riset orang, dapat penghargaan sama publikasi cuma modal badan doang. Nggak mungkin. Yuli Permatasari bukan tipe cewek kayak gitu. Sayang, gue tahu lo pasti belum bisa nerima sekarang. Tapi kalau Yuli Permatasari ninggalin lo, dia bakal kehilangan sumber penghasilannya. Mungkin aja, dia beneran udah jatuh serendah itu. Lo cepet lihat deh, itu kan si Dewi Akademis itu. Ayo cepet pergi, sial banget. Ayo cepetan pergi. Yuli, gue udah denger semuanya. Gue percaya lu nggak salah. Untung lu masih punya otak. Ya iyalah, gue... Asal lu minta tolong sama gue bisa bantu selesaiin masalah ini. Gue nggak butuh bantuan lu. Yuli, gue cuma pengen yang terbaik buat lu. Gosip kayak gini bisa ngancurin hidup cewek, lu tahu kan? Buat gue, munafik. Lu cuma pengen jadi pahlawan yang nyelamatin cewek rusak biar lu ngerasa hebat. Kalau gue nurutin lu pasti bakal pakai itu buat ngancem gue, narik gue ke lubang yang lebih dalam lagi. Yuli Permatasari, lu bakal nyesel nanti. Cewek yang udah pernah sama cowok lain, cuman orang bego yang mau nerima. Tadi yang baru lewat itu cewek, itu bukan Yuli Permatasari ya? Iya, itu dia. Nggak tahu ya, gosip itu cuma berhenti di orang yang pintar. Dasar bego. Lu ngomong sama siapa sih? Sama lu. Aduh, ngeselin bang. Halo Dian Sulastri, cepat turunin trending soal Yuli Permatasari. Wahyu Hidayat, trendingnya udah gua tekan. Dengar-dengar katanya yang gerak itu Bagus Lestari, anak ketiga keluarga Shaw dari Jakarta. Anak ketiga keluarga Shaw di Jakarta itu identitasnya misterius banget. Biasanya dia nggak pernah mau urus-urusan orang lain. Kok sekarang malah bantuin Yuli Permatasari ya? Cari tahu buat gua. Siap. Yuli Permatasari, gua udah tahu lu cuma bisa ngandelin cowok. Kak, lo cepet banget geraknya. Bukan gue yang gerak. Gue cuma nambahin dikit biar makin rame aja. Beliin traffic buat trending baru, gitu doang. Trending baru. Calon mahasiswa Cingbe, Yuli Permatasari. Selama masa pengumuman hasil, dia secara resmi mengajukan keberatan soal nilainya. Minta pihak kampus buka semua proses ujian secara transparan. Pengumumannya kayak gini. Lumayan bagus. Bagus Lestari, giliran kamu sekarang. Silakan jelaskan fisika dari kuasi kristal dengan dukungan data. Bagus Lestari, soal ini kelewat berat deh. Iya, bener banget. Mahasiswa S2 aja nggak bakal bisa jawab. Bagus Lestari, kamu sengaja mau nyusahin ya? Gue butuh papan tulis. Gue mau mulai dari rumus kimia ini sebagai titik awal. Menganalisis struktur atom dari kuasi kristal. Astaga gila, ini bukan cuma akademisi jagoan tapi juga bintang akademik. Cewek di antara para cewek, betina di antara para betina nih. Yuli Permatasari emang keren banget. Tapi lo ketawa kenapa sih? Ngomongnya diam-diam aja. Kalian nggak ngerasa kalau penguji sama Mbak Cantik itu cocok banget? Gue kuat nih. Gue salut banget sama lo. Beraninya cuma nge-like diam-diam. Kalau berani, joget di depan mereka dong. Sebentar lagi kok. Tapi urusan ini belum selesai. Gue bakal bikin orang yang nyebar rumor itu kena akibatnya. Gangguin gue sih nggak apa-apa. Tapi gangguin cewek yang gue sayang, nggak bisa. Profesor Bagus Lestari dari Universitas Cingde secara langsung mengungkapkan tindakan suap yang dilakukan oleh Nia Hidayat, salah satu peserta ujian. Sekarang diumumkan kuota peserta atas nama Nia Hidayat dinyatakan gugur. Ternyata selama ini dia yang sengaja menyebarkan rumor. Gue saranin semua kampus di Indonesia jangan nerima mahasiswa kayak gini. Katanya dia anak orang kaya keluarga Hidayat. Keluarga Hidayat jijik banget sih. Halo Dian Sulastri. Cepetan turunin trending topik itu berapapun biayanya, lakuin aja. Oh, udah nggak sempat lagi, media resmi udah nge-share beritanya. Kalau bukan gara-gara Yuli Permatasari, gue udah jadi mahasiswa bimbingan profesor itu
Ini buku catatan Yuli Permatasari. November 2018. Hari ini ulang tahun Andi Hidayat. Meskipun ada banyak banget hambatan di antara kita, tapi dia ngejar gue selama 2 tahun penuh. Akhirnya gue mutusin buat nerima dia. Tahun ini gue kerja sambilan di 4 tempat. Penghasilan gue 53.200. Gue kirim 30.000 ke mama. Sisanya 20.000 gue beliin hadiah ulang tahun buat Andi Hidayat. Yuli Permatasari, ini hadiah ulang tahun pertama yang lo kasih ke gua. Gua suka banget. Pasti bakal gua simpen baik-baik. November 2022. Ini ulang tahun kelima gue bareng Andi Hidayat. Di waktu senggang gue jadi penerjemah. Penghasilan 10.500.000. Gue kirim 8 juta ke mama. Dompet Andi Hidayat udah jelek. Gue beliin dia yang baru. Andi Hidayat, gue liat dompet lo yang lama udah jelek, jadi gue beliin yang baru buat lo. Dompet yang lo kasih sebelumnya udah lama gua buang. Yuli Permatasari, dompet itu simbol identitas seorang pria. Lu kasih gue dompet tanpa merek begini, maksud lu mau bikin gue malu ya? Ternyata dibalik yang gak gue lihat, dia udah ngelakuin banyak banget buat gue. Halo Dian Sulastri. Gua kasih lu waktu 1 hari. Bantu gue cari tahu Yuli Permatasari ada di mana. Siap Wahyu Hidayat. Akhirnya ujian selesai juga, lo mau nggak jalan-jalan buat refreshing? Mau dong. Ini keterlaluan banget sih. Yuli Permatasari lagi liburan. Pesanin gue tiket pesawat juga, gue mau liburan. Siap Wahyu Hidayat. Tempat ini gimana menurut lo? Lumayan oke kan? Tiket. Halo Bagus Lestari, sudah lama dengar nama besarnya. Gue kira lo cuma mau jalan-jalan ke taman bawah aja. Nggak nyangka malah liburan di sini. Ayo jalan. Tempat ini emang beneran kayak taman belakangnya Andi Hidayat. Mian. Gue akuin sebelumnya gue emang cuekin lo. Gue sengaja datang buat balikin lo. Lu terharu banget kan? Sayang, makasih atas kejutan yang lo kasih ke gue. Jadi ini cara lo buat balikan? Bawa cewek lain buat balikan? Dengerin penjelasan gue dulu. Nggak usah dijelasin. Toh gue juga nggak datang sendirian. Semoga kalian seru-seruan ya. Ayo kita pergi. Kok lu bisa kesini? Dian Sulastri bilang lo lagi liburan, nggak suka sendirian. Jadi gue beli 2 tiket biar nemenin lo. Sok perhatian banget. Mas, besok minat nggak bawa pacar buat ikutan beach party kita? Kita lagi cari Ocean Goddess paling cantik tahun ini di Pulau Shululu. Kita bukan pasangan. Oke, kita bakal datang kok. Iya. Maaf ya, barusan gue asal aja minta lo nemenin gue acting. Gue nggak lagi acting. Lu ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Gue suka sama lu. Gue nggak maksa lu buat kasih jawaban ke gue. Gue cuma mau bilang, jalan ke depan.
Lu bisa maju dengan berani. Gue bakal selalu ada di belakang lu, nemenin lu. Selamat datang semuanya, makasih udah datang ke pesta pantai kita. Hari ini, siapa yang bisa dapetin mawar paling banyak, dia bakal jadi ratu laut di Pulau Sululu tahun ini. Sekarang silakan semua cewek yang hadir ambil undian dulu. Pakai baju kayak gitu, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Mbak, silakan ambil undian ya. Lihat nih, gue dapet nomor 7. Yang dapat nomor panggilannya, nanti naik ke atas gue tampil unjuk bakat. Ada ide nih, dia kan kupu buku, pasti nggak punya bakat apa-apa. Sayang, gue ke toilet dulu ya. Roda putar kita berhenti di nomor berapa? Siapapun yang kena, wajib naik panggung ya. Yuli Permatasari, kebetulan banget ketemu lo lagi. Yang pertama naik panggung adalah cewek nomor 7. Yuli Permatasari, maaf ya. Tapi emang sengaja kok. Silakan cewek nomor 7 naik ke panggung untuk tampil. Lu kan nomor 7, nanti gimana lo mau tampil di atas panggung? Yuli Permatasari, lu belum pernah tampil di depan orang sebanyak ini sebelumnya. Gimana kalau kita mundur aja, biar gue yang ngomong ke mereka. Lo nggak punya hak buat mutusin buat gue. Bos, boleh pinjam kuncinya sebentar nggak? Ambil aja. Makasih. Silakan nomor 7 naik ke panggung untuk tampil. Boleh pinjam kain ini sebentar nggak? Nomor 7 di mana ya? Yuk, pergi aja, bosen banget nih. Kok dia belum juga naik ke panggung sih? Kalau nggak punya bakat, mending mundur aja. Jangan buang waktu semua orang. Lihat aja gimana lo ngatasinnya. Wow, ini keren banget. Cewek Tiongkok nih. Nggak nyangka banget. Apa yang lama banget sih? Ayo mulai dong. Kok belum mulai juga sih? Gue udah nunggu lama banget. Kalau nggak punya bakat, mending turun aja. Jangan bikin malu orang Tiongkok deh. Makasih. Angin kelapa menggoyang ombak perak. Matahari senja bersembunyi di balik awan diam-diam mengintip. Di atas pasir emas itu, seorang cewek cantik duduk sendirian. Dia menghela napas pelan. Meratapi cowok tak berperasaan. Umurnya masih muda, baru 16,5. Mimpi lama hilang, sekarang punya teman baru. Wah, ayo satu lagu lagi. Luar biasa. Keren banget. Bagus banget, beneran keren banget. Selanjutnya silakan penonton pilih Dewi Lautan paling cantik tahun ini di Pulau Sululu kita. Yuli Permatasari, gue nggak bakal biarin lo jadi pusat perhatian. Terima kasih. Oke, selamat buat
Yuli Permatasari, si wanita berbaju putih kita, yang terpilih jadi ratu laut paling cantik tahun ini di Pulau Sululu. Bener-bener pantas banget sih. Keren banget. Hati-hati ya. Lu nggak apa-apa kan? Sayang. Gue tahu di hati lo masih ada Yuli Permatasari. Tapi lo nggak bisa dong demi dia, lo ngorbanin keselamatan lo sendiri. Gue beneran sedih banget. Emang di hati gue masih ada dia ya? Aduh. Luka lo tuh. Lo istirahat dulu aja. Gue masih ada urusan penting. Yuli, buka pintunya. Gue ada yang mau gue omongin sama lo. Nggak nyangka suara nyanyi lo juga enak banget. Makasih. Yuli Permatasari, gue ada yang mau dibicarain sama lo. Gue nggak mau denger. Barusan waktu lo hampir celaka, gue baru sadar kalau yang gue cinta itu tetap lo. Boleh nggak gue masuk? Tolong, ya. Kalau lo ada yang mau diomongin, ngomong aja di sini. Oke, Mian, maaf ya. Gue akuin gue dulu banyak salah. Waktu itu gue cuma mikir Sekar Saputro itu adik yang kasihan. Dia yang mulai godain gue duluan. Gue bakal putus sama dia kok. Maafin gue ya. Ayo kita balikan lagi. Lu sekarang kayak gini, Sekar Saputro tahu nggak? Bener-bener kayak badut. Gue nggak akan maafin lu. Apalagi balikan sama lu, nggak mungkin. Yuli Permatasari, gue cuma ngelakuin kesalahan yang semua cowok di dunia juga pernah lakuin. Gue udah berubah kok. Dulu demi bisa sama lu, gue rela ribut sama keluarga gue sendiri. Kok lu bisa segitu nggak tahu balas budi sih? Memang lu gampang banget lupa. Dulu kan lo nangis sambil sujud di lantai minta gue temenin lo mulai usaha. Biar lo bisa buktiin diri lo sendiri. Gue waktu itu masih muda, gampang dibohongin. Sekarang gue nggak akan lagi dibego-begoin sama moral lo. Kok lu sekarang jadi kayak gini? Jangan-jangan dari dulu lu udah deket sama cowok itu? Sepatu bekas orang lain ternyata pas juga di kaki lu. Lu tahu nggak dia pertama kali sama gua? Cuma cowok yang nggak becus aja yang mikir ceweknya pergi dari dia gara-gara cowok lain. Karena mereka kelihatannya sok berkuasa. Padahal di dalam hati cuma bayi gede yang minderan. Kayaknya lo emang gak bakal bisa belajar buat hormatin perempuan. Lu bakal ngerasain akibatnya. Ini urusan lu apa? Lu siapa sih sok ikut campur? Kita masih ada urusan yang harus diberesin. Silakan aja. Yuli Permatasari, keluar sekarang juga. Lu pikirin baik-baik. Kalau lu tidur sama cowok itu, seumur hidup gua nggak bakal nikahin lu. Bikin lo malu lagi ya. Jadi lo pengen dia benar-benar nyerah. Gimana caranya biar dia nyerah? What's the matter? You don't have enough room to make up your face. Yuli Permatasari, kok lu beneran bisa sama cowok lain sih? Maaf, gue nggak bisa nahan perasaan. Semoga lo nggak nganggap gue cowok mesum. Jadi lo emang gitu? Gue nggak gitu kok.
Tapi kadang pengen jadi kayak gitu. Cuma takut kalau beneran jadi kayak gitu. Permisi mau check out. Baik, silakan. Gua kasih lu 20 juta. Gua mau satu orang diusir dari pulau ini. Baik, siapa yang mau lo usir? Fikri Fitri. Lu punya hak apa buat ngusir dia? Siapa suruh lu milih cowok kere yang kerja jadi dosen? Kalau mau cari pasangan, cari yang lebih kaya dan berpengaruh dari gua. Malah nggak nyuruh si kere itu cepetan pergi. Mending lu aja yang keluar dari pulau ini. Bagian keamanan. Segera kosongkan semua barang di kamar 1123. Kenapa harus gua yang diusir? Karena uang nggak berlaku di pulau ini. Mas. Lu siapa? Telepon lu bentar lagi bakal bunyi. Halo nak, lu cepetan pulang ya. Grup Bagus Lestari udah batalin kualifikasi tender kita. Harga saham grup Wahyu Hidayat anjlok parah. Lo itu kan anak ketiga keluarga Bagus Lestari di Jakarta. Sayang. Mereka kenapa sih kok semua barang gue udah dikeluarin dari sini? Soalnya Pulau Sululu itu pulau pribadi milik Andi Hidayat. Dia berhak ngusir siapa aja dari sini. Silakan. Buka mata lo lebar-lebar, lihat kenyataan yang sebenarnya. Kenapa lo harus nutupin identitas asli lo dari gue? Awalnya gue pikir status itu nggak penting. Yang penting hati gue cinta sama lo. Tapi sekarang, gue nggak bakal ngizinin Andi Hidayat buat terus nindas lo pakai kekuasaan konyolnya. Sayang, minum air dulu ya. Jadi soal acara malam itu ternyata lu yang ngatur ya? Sekar Saputro, awalnya gua kira lu cuma cewek polos yang bego. Gak nyangka lu ternyata sejahat itu. Kita putus aja. Sayang, dengerin penjelasan gue dulu. Jangan panggil gua sayang. Lu bikin gua jijik banget. Andi Hidayat, gue cuma terlalu cinta sama lo. Tadi itu gue tadi hilang akal aja. Lagi pula Yuli Permatasari juga nggak kenapa-kenapa kan? Tolong maafin gue ya. Gak mungkin. Siapapun yang nyakitin Yuli Permatasari, pasti gua bikin dia bayar mahal. Sekarang lu beresin barang lu, terus pergi dari sini. Andi Hidayat, biar gue bantu lo lepasin bajunya. Lu udah kasih gua obat ya? Lu pertama kali juga pakai bajunya Yuli Permatasari ya? Gue enggak kok. Tapi lo bisa lihat gue, terus panggil nama dia. Kita bisa kayak pertama kali. Sama-sama bahagia. Cuma lu juga layak jadi pengganti Yuli Permatasari? Baru tidur sama lu sekali, udah ngerasa penting banget ya? Cewek kayak lu, gua udah nggak tahu berapa kali ketemu. Tinggal gua kasih kode dikit, langsung segerombolan kayak anjing nyium bau langsung ngejar-ngejar. Meskipun lu telanjang berdiri depan gua pun nggak bakal lirik lu sama sekali. Pergi! Mutia Wibowo, tolong siapin obat buat muntahin gue. Kenapa lu lebih milih muntah daripada sama gue?
Gue hamil. Andi Hidayat, gue Yuli Permatasari. Gue hamil. Kok water heater di kamar mandi mati ya? Meteran listrik di lorong itu ada di mana sih? Ma, Kalian anak muda zaman sekarang mainnya cukup gila juga ya. Tante dengerin dulu penjelasan gue. Gue nggak perlu dijelasin. Tante langsung kasih lo 500 juta. Ma. Jangan tinggalkan anak gue. Anak gue ya. Akhirnya dia bisa jatuh cinta juga. Gue harus gimana biar lo mau tetap di sini? Ayo, gue ajak lo belanja-belanja. Ayo jalan. Ayo dong. Tante, gue pacarnya Andi Hidayat. Yuli Permatasari aja belum dapat persetujuan dari gue. Lu aja belum pantas buat muncul di depan gue. Gue hamil. Oke, kalau gitu temenin gue belanja dulu ya. Gue mau beliin hadiah buat Budiah Lestari. Nanti kalau udah sempat kita ke rumah sakit cek beneran apa enggak. Yuli Permatasari, pantas saja lo nggak tertarik sama Andi Hidayat. Jadi, lo sekarang deket sama keluarga Bagus Lestari di Jakarta ya? Lo udah deket sama keluarga Bagus Lestari di Jakarta. Tapi cewek kayak lo, anak dari lingkungan sederhana, paling banter cuma jadi hiburan buat orang kaya kayak kita. Mau nikah sama orang tajir, mimpi kali. Yuli. Baru aja gue pilihin satu kalung zamrud Mediwangi buat lo. Bener-bener cocok banget sama lo. Itu pasti harganya 20 miliar. Ya Lestari, cewek murahan ini berani ngincar lo. Ada beberapa hal yang harus gue kasih tahu ke lo. Dia itu cuma cewek penggoda pinggiran. Nggak tahu udah berapa kali dia tidur sama anak gue. Dan dia juga udah nipu duit pesangon putus yang nilainya gila-gilaan. Itu ya? Kalau gitu gue mau ambil lagi hadiah ini. Gue mau kasih hadiah yang lebih besar lagi. Yuli Permatasari, gue beneran kasihan sama lo. Selama ini lo gak pernah ketemu orang yang tepat. Lo udah capek banget. Kalau nanti lo nikah sama keluarga kita, gue janji lo bakal hidup enak seumur hidup. Dia Lestari, gue bener-bener ngelakuin ini demi kebaikan lo. Dia itu pembawa sial. Udah cukup, lo tahu nggak kenapa keluarga kalian di Sumatera Selatan nggak pernah bisa jadi keluarga besar yang sukses? Karena pola pikir kalian sempit. Perempuan itu kayak air. Air itu rezeki. Cuma keluarga yang baik sama menantunya yang bisa jadi kaya raya. Tapi keluarga kalian nggak akan pernah maju. Yuli Permatasari, ayo kita pergi. Aduh. kok lu masih di sini? Lu beneran pikir gue nggak berani ngapa-ngapain lo? Sayang, kita udah punya anak. Gugurin. Apa? Siapa yang berani gugurin cucu gue? Ma, kalian kok datang ke sini? Mulai hari ini gue bakal tinggal di sini. Gue mau bantu dia jaga kandungan. Anak ini darah daging keluarga Hidayat. Gak bisa seenaknya lo atur-atur. Oke. Gue bisa biarin dia lahirin anak ini, tapi lo nggak boleh lagi halangin gue nikah sama Yuli Permatasari. Loh,
Mah kalau sampai si Yuli Permatasari beneran nikah sama keluarga Lestari, nanti kita bakal selalu kalah sama mereka. Mendingan biarin aja dia di rumah kita, kerja kayak babu. Oke, deal? Min, nyokap gua udah setuju lo masuk keluarga. Semua hambatan di antara kita udah gua beresin ke depannya. Yang nunggu kita pasti jalan mulus. Balik lagi ke sisi gua ya. Dengar-dengar lo bakal jadi ayah ya. Selamat deh. Yuli, memang gua udah kasih dia seorang anak. Tapi hati gua masih ada di lo. Tenang aja, gua nggak akan pernah akui anak haram itu. Lo bakal jadi satu-satunya menantu keluarga Hidayat. Bisa anterin gue ke kampus nggak? Oke. Yuli Permatasari, kok lu bisa setega itu sama gua? Tapi ke cowok lain lu malah baik banget. Apa gua harus cabut hati gua? Biar lu bisa lihat sendiri. Udah deh, nggak usah sok-sokan tulus gitu. Ketulusan lu di mata gue udah nggak ada harganya sama sekali. Kenapa? Kenapa lu bisa berubah segitunya? Andi Hidayat putus itu nggak pernah karena emosi sesaat, tapi karena kekecewaan yang numpuk tiap hari dan cinta yang habis perlahan tiap tahun. Gue udah kasih lo 10 kali kesempatan, tapi lo sendiri yang nggak pernah hargai itu. Perasaan tulus gue itu mahal. Gak mungkin gue kasih lagi ke orang kayak lo. 6 tahun hubungan kita, kok lu bisa semudah itu buat lepasin semuanya? Lu cuma butuh 6 tahun buat kehilangan dia, itu aja. Lu selalu bilang cinta sama dia, tapi semua yang lu lakuin malah nyakitin dia terus. Lu emang gak pantas bareng dia. Ayo, kita pergi. Gua kesel banget. Sekar Saputro tuh bener-bener orang bodoh yang sempit pikirannya. Gua udah daftarin dia ke kelas sosialita yang mahal banget, tapi dia malah nggak mau ikut kelas itu. Dia malah kabur ke mall buat belanja. Dulu kan bukan lu yang maksa buat pertahanin anak ini. Apa urusannya sama gua? Aduh, bener-bener deh. Gue benci lu. Halo Mutia Wibowo, tolong cekin rekaman CCTV tahun ini dan kirim ke gua ya. Halo Andi Hidayat, gue lagi demam nih. Lo bisa pulang buat anterin gue ke rumah sakit nggak? Mutia Wibowo lagi cuti minggu ini. Gue lagi sibuk banget sekarang, cuma sakit demam doang kan. Lo minum air hangat yang banyak aja. Gue udah gak benci lo lagi. Dan gue juga udah gak cinta sama lo. Yuli Permatasari, hujan gede banget gini. Kenapa nggak bawa payung sih? Bukannya hari ini pemakaman ibu lo ya? Bukankah hari ini pemakaman ibumu? Andi Hidayat kemana? Aduh. Aduh, Andi Hidayat. Akhirnya lo pulang juga. Pelan-pelan dong, hati-hati. Yuli Permatasari. Gua kebanyakan minum, rasanya nggak enak banget. Tolong bikinin gua 1 mangkok sup penawar alkohol. Lu lupa hari ini hari apa? Emangnya hari ini ada apa yang penting? Setiap hari lu cuma di rumah. Selain urusan rumah tangga yang remeh-temeh, apalagi sih yang lu kerjain? Gue yang bikin lu, orang yang sayang sama gue, hilang. Gue salah. Gue bener-bener sadar gue salah. Mak, barusan gue lihat kakak sampai nangis gara-gara Yuli Permatasari. Gue belum pernah lihat dia nangis sebelumnya.
Sejak Yuli Permatasari pergi, dia kayak jadi orang yang beda. Mungkin kita emang udah salah. Nenek tua itu. Akhirnya dia mulai peduli sama anak yang gua kandung. Kemarin aja gara-gara gua nggak masuk kelas dia marahin gua. Lihat aja gua bakal bikin dia kapok. Bikin dia kapok. Sekar Saputro! Aduh, Bu mertua, ibu udah pulang. Akhir-akhir ini mood gue lagi jelek banget. Jadi gue panggil bokap nyokap gue kesini buat nemenin. Halo, Bu. Ibu juga nggak mau kan bayi yang gue kandung ikutan stres gara-gara gue. Bokap nyokap, kalian pulang dulu aja ya. Oke. Dasar lu perempuan gak tahu diri. Lu beneran mikir, cuman gara-gara lu hamil, lu bisa ngatur gue? Tanpa lu, masih banyak cewek lain yang nunggu anak gue buat dimanja. Coba dulu aja, gue masukin Yuli Permatasari ke keluarga ini. Kalian ibu dan anak memang nggak punya harga diri. Dulu lu semua ngeremehin Yuli Permatasari. Sekarang malah pada ngejilat dia. Orang kayak dia udah nggak butuh kalian lagi. Ah, berani-beraninya mukul nyokap gue. Gue nggak cuma berani mukul dia yang udah tua itu, gue juga berani mukul lo. Lo emang nggak tahu malu. Lo nggak akan tinggal diam sama lo. Gue bakal gebukin lo sampai kapok biar lo tahu rasa. Kalian udah pada gila ya? Anak gua. Karena anaknya sudah nggak ada, gue kasih lu kompensasi 2 miliar. $2 miliar? Emang kenapa? Lo ngasih Yuli Permatasari 70 miliar? Lu juga mau dibandingin sama Yuli Permatasari? Kalau lo nggak mau kasih gue 70 miliar, boleh aja. Nikahin gue aja. Lu pikir lu pantas minta segede itu? Karena gue punya bukti dosa keluarga lo. Andi Hidayat, gue udah keluar dari kampus. Mulai sekarang, gue bakal nempel di rumah lo. Hidup gue udah hancur gara-gara lo. Gue mau sama lo. Saling nyiksa sampai mati. Meskipun gue mati masuk neraka, gue gak bakal maafin lo. Ilham Utami, bawa dia pergi. Andi Hidayat. Orang kayak lo gak bakal pernah dapet cinta yang tulus. Gue kutuk lo biar selamanya kehilangan orang yang lo sayang, gak punya keturunan selamanya. Maaf. Sungguh sial banget ya, bener-bener sial banget. Coba dulu, kalau kita milih Yuli Permatasari, keluarga kita nggak bakal seapes ini. Yuli Permatasari, dia nggak bakal bikin gue repot kayak gini. Malah selalu hormatin gue. Rumusnya obat ini emang manjur banget. Gue udah minum 10 hari, perut gue rasanya jauh lebih enak. Kumira ini semua Yuli Permatasari yang siapin, Bu. Dulu dia sampai minta resep sama tabib tua ngerayu orang itu setengah bulan penuh. Jadi murid magang buat dia. Kerja sana sini baru dikasih resepnya. Aduh, ini laki-laki resepsi miskin itu nggak bersih, nggak jelas. Gue nggak mau minum. Iya, bener Kak Yuli Permatasari selalu baik banget sama gue. Dulu waktu mau tes masuk kuliah, dia yang bimbing gue. Kak, catatan lu itu berguna banget, soalnya bener-bener keluar semua di ujian. Kemarin lu kan sampai nangis takut nggak keterima kuliah. Itu semua kakak ipar lu. Begadang beberapa malam buat nyusun catatan itu.
Waktu SMA dia juara sains loh. Ih, hebat juga. Tapi ujung-ujungnya kan cuma mahasiswa. Mana bisa ngalahin guru privat yang gue bayar ratusan juta. Aduh, beneran deh. Kak Yuli Permatasari nggak bisa balik lagi ya. Gue kangen banget sama dia. Bulan ini kampus mereka ada acara bulanan. Keluarga kita pernah nyumbang 2 alat laboratorium. Kita boleh datang. Sekalian kita sekeluarga bareng-bareng ke sana minta maaf ke Yuli Permatasari, bujuk dia biar mau balik. Bulan ini kelompok kita sudah menyelesaikan topik lama dan sudah menentukan arah riset baru, sementara ini belum ada hasil penelitian yang pasti. Cuman itu saja? Iya. Dosen di fakultas berharap banyak sama kamu. Mereka berharap kamu nggak sia-siain hidupmu di dunia riset. Loh, kayaknya Yuli Permatasari meskipun nilainya bagus tapi masih belum terlalu terbiasa sama kehidupan akademik sekarang, soalnya dia udah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Apapun yang dia lakukan nanti, keluarga Hidayat bakal selalu jadi jalan pulangnya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Tunggu sebentar. Zulkifli Widyaningsi Zulkifli, ayo. Yuli Permatasari sebagai penulis utama berhasil menerbitkan artikel di Nature. Ini adalah penulis Nature termuda di fakultas kita. Aduh, kapan ya gue bisa nerbitin artikel di Nature nama keluarga gue pasti langsung masuk sejarah sendiri. Gue denger ada universitas di Amerika ngasih beasiswa $1 juta buat undang Yuli Permatasari lanjut S3 di sana. Nature itu apa sih, kok bisa dapat duit sebanyak itu? Nature itu jurnal ilmiah paling top di dunia. Malah banyak profesor aja nggak bisa nerbitin di Nature. Yuli Permatasari keren banget, masih muda udah jadi ilmuwan kelas dunia. Serius? Udah ya, rapat selesai. Yuli, gue salah. Gue salah. Hah? Maaf ya. Dulu gue memang terlalu sombong, narsis, dan minder. Sampai-sampai gue pengen nutupin cahaya lo. Ngejebak lo di penjara sempit gue sendiri. Gue bener-bener buta sama bakat lo. Gue nganggap semua pengorbanan lo itu wajar aja. Gue beneran sadar gue salah. Tolong maafin gue ya. Ya siapa sih? Itu kan mantan pacarnya Kak Yuli Permatasari. Nggak peka banget sih. Bisa-bisanya nahan seorang jenius buat jadi ibu rumah tangga doang. Serius? Sampai bikin Kak Yuli Permatasari kehilangan waktu 6 tahun? Cinta yang telat tuh nggak ada harganya. Nggak semua permintaan maaf pantas buat dimaafin. Yuli, gue bener-bener udah berubah sekarang. Gue tahu dulu gue udah bikin banyak kesalahan. Gue udah steril. Mulai sekarang, dunia gue cuma ada lu satu perempuan. Kalau lu nggak mau maafin gue rela seumur hidup nggak jadi bapak. Anak gue, ibunya, selamanya cuma bisa lu seorang. Yuli Permatasari. Tante juga sadar udah salah. Tante memang nggak bisa lihat orang baik demi Andi Hidayat di keluarga kita yang udah serendah ini. Tolong banget kalian balikan ya. Keluarga Hidayat pasti bakal kasih yang terbaik buat lo. Yuli Permatasari. Kak Yuli, gue mohon banget sama lo. Mulai sekarang lo bakal jadi kakak ipar paling dihormati di keluarga kita. Gue rela banget ngalah demi lo. Yuli Permatasari. Gue nggak ngarep lo bakal nikah sama gue. Kalau lo mau sama Bagus Lestari juga nggak apa-apa. Gue cuma pengen di samping lo, kasih gue satu tempat aja. Andi Hidayat, kalau lu beneran masih cinta sama gue, lepaskan gue aja. Gue udah melangkah ke dunia yang lebih luas. Nggak mungkin balik lagi ke sangkar keluarga Hidayat kalian. Lingkaran hidup kita beda. Nggak perlu dipaksa gabung. Kita jalan sendiri-sendiri aja. Yuli Permatasari, tungguin aja. Lo udah nunggu gue 6 tahun. Gue juga bakal nunggu lo berkali-kali 6 tahun. Sampai hari gue mati. Selamat ya, lu berhasil publish di Nature. Ternyata lo udah tahu dari dulu.
Terus kenapa lo nggak datang? Hari ini tuh momen puncak karir lo. Perasaan suka gua yang nggak berarti ini, mana bisa ngalahin sorotan lo? Emang ada yang naksir seterang lo gitu? Sebenarnya barusan gue hampir kira lo mau nembak gue. Mau nanya langsung jawabannya ke gue ya. Gua nggak akan pernah nanya jawaban itu ke lo. Gue cinta sama lo, tapi lo itu orang yang bebas. Jelas dong gue bebas. Soalnya di buku hidup gue, cowok manapun cuma jadi bab yang terbatas. Cerita gue sendiri aja udah cukup indah. Buat semua cewek, jauhi cinta yang beracun. Lo layak dapat hidup yang lebih baik. Click to watch the full episode.